Wih, betul guys, dibangun di atas laut, men. Muke gile. Gile sih ini. Walaupun tak panjang tapi membina suatu rel kereta api di atas laut itu cukup susah, geng, ya. Jujur ini buat aku ketar-ketir ini, geng, ya. Kemodernan Malaysia dan Singapura ini semakin maju. Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rek. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, geng, ya. So, sebenarnya beberapa hari yang lalu itu ada seseorang yang kirimkan saya di Instagram terkait dengan video proyek sistem transit rapid atau singkatannya adalah RTS. Nah, aku jadi tertanya-tanya nih, guys, RTS itu apa? Nah, setelah saya googling, saya searching dekat Google, akhirnya terjumpalah satu jawaban yang cukup menarik, geng. RTS adalah proyek kereta lintas batas sepanjang 4 km yang menghubungkan Bukit Canggar di Johor Bahru. Ini Canggar atau Cagar nih. Cagar ya, maybe. Bukit Cagar di Johor Bahru, Malaysia, dan Woodlands North di Singapura. Wow, biar betul, guys. So, proyek ini dirancang untuk mengatasi kemacetan parah di jalan raya Johor Singapura serta membawa hingga 10.000 penumpang per jam setiap arah. Wow. Sebentar, berarti membangun sebuah rel kereta api itu di atas laut, guys. Alamak, ini biar betul. Panjang jalur sekitar 4 km dengan 2 stasiun utama, Bukit Cagar dan Woodlands North. Kapasitas mampu mengangkut hingga 10.000 penumpang per jam ya untuk setiap arah. Untuk target operasinya ini ternyata dijadwalkan mulai beroperasi pada Desember 2026. Wow. Oke, berarti dari Johor ke Singapura, dari Singapura ke Johor, guys. Dan ini untuk mempercepat proses perjalanan lintas negara. Weh. Jujur ini semakin buat aku ketar-ketir ini, guys. Oke lah, geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama dan saya akan coba untuk cari-cari video kompilasi ya TikTok macam mana perkembangannya. Tapi ya seperti biasanya, guys, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys, ya. RTS link Johor Singapura. Wow. Wih, betul, guys, dibangun di atas laut, men. Muke gile. Gile sih ini. Oke, ini video diambil di tahun 2024. Sekarang mungkin lebih sudah jadi, guys, mungkin, guys. Kan target operasinya tadi kan Desember 2026 kan. Berarti tinggal hanya beberapa bulan lagi, bos. Wow. Ini gile sih. Ya walaupun tidak terlalu jauh, tapi ini proyek yang sangat mengesankan ya, membangun sebuah rel kereta api di atas laut, guys. Alamak. Aduh, ini sorry to say, geng, ya, kalau saya agak terpukau karena ini aku baru dengar nih, geng, ya. Sorry, orang kampung, guys. Waduh. Wow.
Wow. Nah, dari Singapura ke Johor, Johor ke Singapura. Waduh, ini patut dicoba nih guys ya. Saya kan belum pernah ke Singapura, geng. Apalagi dengan nice view yang cantik macam ini kan. Waduh. Oke. Menarik. And then, ya ini dia guys. Ya. Udah mulai agak jadi nih guys. Gile sih. Ini mungkin stationnya Kut. Ini kawan-kawan boleh komen guys ya. Project System Transit Rapid atau RTS link antara Johor Bahru dan Singapura. Jadi hanya mempunyai 2 stasiun saja geng ya. Stasiun dari Johor, stasiun dari Singapura geng. Dan tidak begitu panjang sih guys, hanya 4 km. Tapi ini sangat membantu apabila kalau musim cuti kan biasanya jam kan guys, macet, jam. Jadi dengan adanya fasilitas ini sangat-sangat terbantu geng. Menarik. Nah, ini guys ya. Most people don't know. The original RTS link wasn't planned for Woodlands. It was designed to connect Madini right next to Legoland Malaysia to Tuas Link MRT station. Then it was quietly dropped. With the RTS link now set to open in January 2027, I went into JB to see what's actually happening on the ground. Starting at Tulang Laut, the marine viaduct to Woodlands North is complete. The track turns sharply into Jalan Ibrahim Sultan, passes MSC Cyberport, then runs alongside RNF Princess Cove along Jalan Ismail Sultan. From there, an elevated pedestrian link takes you to Sultan Ibrahim Building, the CIQ, where you get your first clear view of the RTS link overhead. Walk a little further and you can see Bukit Chaga, still under active construction, before passing by Jalan Jim Q, lined with buses to take commuters to the different parts of Johor. The link turns sharply past City Square and Komta JBCC before terminating at Bukit Chaga Station. A dedicated linkway connects it to nearby buildings. Construction at Coronation Square nearby is ongoing. It forms part of the broader IIBD master plan, which also includes Komta JBCC, City Square, Galleria at Kota Raya, and the heritage precinct of Old JB Town. I then took a walk along Jalan Wang Wafuk. Honestly, I was genuinely impressed by the revamped Sungai Segit. Sculptures, communal spaces, water features. This is a marked improvement from when I last saw it in 2018. The heritage area is also part of IIBD's vision, though challenges remain. Identifying land owners and getting them on board is easier said than done. Of course, no visit to JB is complete without lunch. I headed to ITRU Cafe for their grilled chicken chop and root beer. Chicken chop ini mantap ini guys ya. Oh, ini dia guys. RTS Johor ke Singapura. Ya, lepas ini boleh masuk Singapura, naik train, tunggu siap aja. Berarti kesimpulannya nih untuk rakyat Malaysia kan aku pernah dengar nih ya, ada ramen juga rakyat Malaysia yang kerja di Singapura. Jadi ketika di hari cuti ya, cuti sekolah terutama jam. Nah, alternatifnya adalah boleh naik di RTS ini, geng, ya. Mantul guys ya. Udah jadi gak geng? Udah jadi dah. Aku masih penasaran tertanya-tanya ini seperti apa proses pembinaannya ya. Harap-harap ada jumpa video time lapse ya. Jadi aku tahu nih seperti apa proses pembinaannya geng. And then ini dia penampakan ketika di malam hari Kut. Betul tak guys? Ini kan relnya kan? Betul tak? Boleh komen geng, boleh komen ya. Apakah ini relnya? Waduh, udah dikasih lampu geng, berarti dah hampir siap guys. Alamak. Waduh, ini Johor sangat modern sekali guys ya. Ya. Bukan ibu kota tapi cukup modern guys. Oke, Johor Bahru luar biasa guys. Ya, ini dia. Ya, beberapa footage video yang saya temukan. Rapid Transit System RTS Johor Bahru Singapura. Nah, ini dia guys. RTS link
Udah jalan nih kereta apinya, geng. Udah jalan nih, guys. Tuh kan, udah jalan, guys. Ya. 2026 completion. Nah, tapi ya kira-kira Desember lah, geng ya. Tadi yang kita baca sama-sama kan Desember kan, guys ya. Desember 2026. Udah jalan, guys, tapi guys, ini masih uji coba kok atau gimana nih? Oke. Ini ya akhirnya yang saya cari-cari, guys. Menghubungkan Malaysia dan Singapura ya. Ini dia, membabitkan pembinaan infrastruktur rel RTS Link. Kemudian sokongan tempat parkir dan jejantas pejalan kaki. Kemudian parkir bertingkat di Bukit Cagar. Alamak, 700 ruang tempat letak kendaraan disediakan di Coronation Square. 3 jejantas pejalan kaki juga akan dibina, yaitu jejantas pertama menghubungkan stasiun RTS Link Bukit Cagar sepanjang 60 meter, guys. Alamak, luar biasa nih, guys ya. Kerajaan negeri yakin Protek mengikuti perancangan dijadwalkan. Gile sih, guys. Loh, beroperasi 1 Januari, guys. Nah ini nih, beroperasi tepat pada 1 Januari 2027. Berarti yang Desember tadi tak jadi, guys. Betul tak? Waduh, luar biasa, guys. Luar biasa. Media Digital Johor ya. Inilah satu video yang saya cari-cari. Time lapse, guys. RTS. Walaupun tak panjang tapi membina suatu rel kereta api di atas laut itu cukup susah, geng ya. Ini luar biasa sih, guys. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang ada di situ nanti. Parking ya. Oke. Coronation Square, 700 ruang tempat letak kendaraan ya. Jejantas ini apa, geng? 3 jejantas pejalan kaki, jembatan kod. Jejantas atau mungkin tempat untuk melalui orang jalan kaki juga boleh, guys. Oke. 4 km jalan ya capek, geng. Letih ya. Gile, guys. Waduh, ini bukan main-main sih, guys. Berarti ini kemungkinan kerjasama antara pihak kerajaan Singapura dan juga Malaysia, guys ya. Saling berintegrasi, bekerja sama, guys. Dan jadilah project RTS ini, geng. Jujur ini buat aku ketar-ketir ini, geng ya. Kemodernan Malaysia dan Singapura ini semakin maju. Gile sih. Nah, ini masih dalam proses bangunan sih, geng ya. Masih dalam proses pembinaan. Jadi ya, udah sepanjang ini. Dan nah ini dia, udah jadi, guys ya. Nah, ini video di tahun 2025, guys. Tapi cukup cepat juga, guys, masa pembinaannya itu ya. Luar biasa, guys. Johor, Singapura, hello. Ya. Gile sih, gile. Luar biasa. Ini umat manusia nih semakin lama semakin dimudahkan, guys ya. Kalau dulu masih belum ada jembatan untuk kereta kan, untuk car, kita harus menempuh dengan kapal ya. Tapi semakin kesini, guys ya, semakin tahun perubahan ini semakin nampak terlihat, guys. Jadi kita itu semakin dimudahkan, guys ya. Luar biasa, guys. Luar biasa. Ini jujur buat saya iri sih, geng. Buat aku iri nih, Aduh. Ya, tinggal hanya beberapa bulan lagi, guys ya. Dan ini video update 6 hari yang lalu, guys ya. Berarti udah mulai diuji coba. Ada 4 gerbong kereta api yang melintas. Luar biasa, bos. Ya. Only one station ya, Singapura
Johor Bahru, Singapura, geng. Nah ini nih sudah mulai diuji coba ya, RTS. Oke, udah mulai diuji coba, geng. Ya, jadi ada 4 gerbong ya. 4 gerbong kereta api. Gila sih, geng. Makin buat ketar-ketir ini. Lagi-lagi ketar-ketir. Oke, ini satu video dari Indonesia. Cuma dalam 5 menit. Oke, apa ini? Cuma dalam 5 menit, kamu bisa pergi dari Malaysia ke Singapura. Ini Jadi Malaysia dan Singapura kereta apinya. memiliki proyek lintas negara bernama RTS Link Johor Bahru Singapura, di mana ini menghubungkan Bukit Cagar di Johor Bahru Malaysia dengan Woodlands North di Singapura dengan jarak sekitar 4 km. Proyek ini targetnya bisa mempercepat perjalanan antar negara hanya sekitar 5 menit dibandingkan antrian kendaraan causeway yang bisa berjam-jam sepanjang jam, hari. guys. Yang menghubungkan Johor dan Singapura ini targetnya bisa beroperasi di akhir 2026, di mana Parlemen Malaysia sudah mengesahkan RTS Link Bill 2026 sebagai payung hukum operasional proyek ini dengan kapasitas angkut hingga 10.000 penumpang per jam. FYI, proses imigrasinya juga sangat efisien karena akan dipasang 100 e-gate berbasis AI, di mana proses imigrasi akan selesai hanya sekitar 7 detik. Walau begitu, Menteri Transportasi Malaysia juga menambahkan kalau tarif RTS nggak akan semurah transportasi umum Kuala Lumpur. Namun RTS masih dianggap lebih ekonomis ketimbang menyeberang ke Singapura dengan mobil pribadi. Total akan ada 8 kereta dengan masing-masing 4 gerbong dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Desain keretanya sendiri unik karena terinspirasi warna bendera Malaysia dan Singapura sebagai tanda kolaborasi lintas negara. Untuk kereta pertama akan berangkat pukul 6 pagi dan kereta terakhir berangkat pada 12 malam. FYI, kereta akan bergerak dengan sistem otomatis tanpa pengemudi untuk kelancaran operasional. Tanpa pengemudi? Wih, biar betul, guys. Makin modern, makin canggih nih. Ingat kan ada supirnya, geng. Atau ini kalau kita orang Indonesia sebut supir kereta api itu masinis, geng. Tak pastilah kalau bahasa Melayu masinis itu apa ya, seorang supir kereta api ini apa. Dan ini otomatis, guys. Tidak ada supirnya. Wah, makin modern lagi, geng, makin canggih, makin buat ketar-ketir ini. Perjalanan antar negara boleh ditempuh 5 menit ya, karena seperti ini jam ini tadi, guys ya. Ternyata masuknya agak lama, guys ya, ketika kita naik kereta ya. Tapi ketika naik train, kereta api, perjalanan hanya memakan waktu 10 menit ya, 5 menit. Ya, cepat banget, guys ya. Luar biasa ini, dan ini ada diuji coba, guys ya. Tarif RTS tidak akan semurah transportasi umum Kuala Lumpur, tetapi masih lebih ekonomis. Maksudnya lebih ekonomis itu lebih murah dibandingkan menyeberang ke Singapura dengan mobil pribadi. Anthony Loke ya, Menteri Transportasi Malaysia. Iya ke begitu, guys? Nah, ini kawan-kawan boleh komen lah di ruang komentar, guys ya. So ya, geng, macam mana menurut komentar kalian? Ya, boleh komen lah di ruang komentar. Wah, makin canggih nih, guys. Gile. Salut. Jadi kolaborasi antar dua negara, yaitu Malaysia dan juga Singapura, guys, menghasilkan RTS. Oke lah, geng. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, guys, sudah nonton. Dan ya, saya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik di dalam video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.